Wa akhbaro, dan memberi kabar siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqotli Abhalata, terhadap terbunuhnya Abhalah Dzil Khimari, yang memiliki julukan Dzil Khimar. Wa huwa, bermula Abhalah al-aswadu al-ansiyyi al-kadzabi, yang sering bohong. Lailata qotlihi, di malam terbunuhnya Abhalah. Wabiman, dan kabar tentang seseorang kota lahu, yang membunuh siapa man terhadap Abhalah. Bison'a, di tanah Son'a. Wa akhbaro, dan memberi kabar siapa nabi bimautin Najasyi, terhadap kematian Raja Najasyi. Yauma mautihi, di hari kematiannya Raja Najasyi. Wa akhbaro, dan memberi kabar siapa nabi bimisli zalika, terhadap sesamanya hal tersebut, kematian ya, maksudnya an Kisro, dari Raja Kisro. Wakola, dan berkata siapa nabi lirojulin, terhadap seorang laki-laki, miman, dari seorang, yadai, yang mengaku siapa man al-islam, terhadap masuk Islam. Wahwa, halnya bermula rojul itu fil kitali, dalam peperangan, ma'ahu, beserta nabi. Innahu, sesungguhnya rojul itu min ahlin nari, bagian termasuk dari penduduk neraka. Fakotala, kemudian membunuh siapa rojulun nafsahu, terhadap dirinya sendiri. Artinya ini beberapa info dari nabi tentang hal yang akan terjadi ya. Yang terakhir ini ada seorang laki-laki yang sedang berperang dengan nabi, kemudian dia mengaku Islam, sehingga dia tidak diperangi lagi oleh nabi. Tujuan dia mengaku Islam itu agar nyawanya terselamatkan gitu. Tapi ternyata kata nabi tentang laki-laki tersebut, dia adalah ahli neraka, dan faktanya memang dia bunuh diri begitu. Wasyaka, dan melaporkan siapa annasu, manusia, ilaihi, kepada nabi, qohtol matori, terhadap susahnya hujan atau paceklik hujan. Wahwa, halnya bermula nabi itu alal mimbari, di atas mimbar. Fada'a, kemudian berdoa siapa nabi Allah, kepada Allah Ta'ala, halnya maha luhur siapa Allah. Wa ma fis samai, dan tiada itu di langit. Qoza'atun, bermula qoza'ah, mendung kali ya. Fasaro, kemudian bergerak apa sahabun, awan, ala amsalil jibali, menyamai gunung-gunung, maksudnya awannya besar-besar seperti gunung. Pamutiru, kemudian diberikan hujan siapa manusia, minal jum'ati, dari Jumat, il jum'ati, sampai Jumat al ukhro, yang lain. Hatta syakau, sehingga melaporkan siapa manusia, kasrotal matori, terhadap terlalu banyaknya hujan. Fada'a, kemudian berdoa siapa Rasul Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Fasuhu, kemudian diberi terang siapa nas. Nah ini ada diantaranya adalah suatu hari manusia melaporkan pacelik hujan, dan mereka minta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Akhirnya Allah pun menurunkan hujan untuk mengabulkan permintaan Nabi Muhammad. Nah, hujannya itu berlangsung selama seminggu dan sangat deras, sehingga para manusia pun melaporkan lagi, wahai Nabi, ini hujannya terlalu deras. Dan akhirnya Nabi pun kembali berdoa minta agar hujannya tidak terlalu deras. Akhirnya Allah memberikan keterangan, memberikan terang, hujannya diberhentikan gitu, karena sudah over, airnya sudah over. Wa min khosoisihi, dan itu diantara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikronusmihi, bermula menyertakan namanya Nabi, ma'asmillahi ta'ala, beserta namanya Allah Ta'ala, fil khutbati, dalam khutbah, wal azani, dan azan, wat tasyahudi, dan tasyahud, wa fi kalimati tauhidi, dan dalam kalimat tauhid. Maktubun, bermula
sesuatu yang ditulis ala sakil arsi di bagian bawah ars, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam dalam kalimat-kalimat sakral umat Islam, ketika disebutkan nama Allah itu juga pasti disertakan namanya Nabi Muhammad. Seperti dalam khutbah, itu kan rukun khutbah adalah memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi kan. Kemudian dalam azan itu juga ada penyebutan Allahu Akbar, ada juga syahadat kepada Nabi gitu. Begitu juga dalam tasyahud, begitu juga dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat yang paling sakral dalam agama Islam. Bahkan ada sebuah riwayat man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, kan begitu. Itu kalimat yang sangat sakral, dan di situ selain nama Allah disebutkan juga disebutkan namanya Nabi Muhammad. Itu sangat istimewa. Wa min khosoisihi, dan itu diantara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma bermula kejadian waqa'a yang terjadi apa ma lahu pada diri Nabi Muhammad fi qisatil Isra'i dalam kisah Isra minal karomati berupa kemuliaan min qoulihi ta'ala dari firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, dengan mensucikan zat, asra yang memperjalankan, siapa alladzi bi 'abdihi terhadap hambanya, Allazi lailan di malam hari, minal masjidil harami dari masjidil haram ilal masjidil aqsa menuju masjidil aqsa. Ini ya peristiwa Isra, yakni perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu sampai di sampai dimonumenkan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Isra itu subhanalladzi dan seterusnya. Wa ityanu Jibrila, dan mendatangkannya malaikat Jibril lahu untuk Nabi bil buroki terhadap kendaraan burok. Wa qauluhu, dan ucapan Jibril lahu kepada burok, marokiba itu kurang mak ya, marokiba tidak menaiki terhadapmu siapa hadun seorang pun akromu yang lebih mulia alallahi menurut Allah minhu dibandingkan Nabi Muhammad. Lamastas aba, di saat merasa sulit apa burok alaihi atas naiknya Nabi, warukubuhu, dan naiknya Nabi alaihi pada burok min Makkah dari Mekah ila Baitil Muqaddasi menuju Baitil Muqaddas. Wa ityanu Jibrila alaihi salam, dan mendatangkannya malaikat Jibril bi aniyatin dengan beberapa wadah min labanin dari susu, wa aniyatin dan beberapa wadah min khomrin dari arak. Fakhtaro kemudian memilih siapa Nabi al-labana terhadap susu lil fitroti karena fitrah atau kesucian, atau karena agama Islam ya, maksudnya agama Islam kan melegalkan susu tapi mengharamkan arak begitu. Nabi pun ketika diberi pilihan oleh malaikat Jibril mau minum susu atau minum arak, Nabi milihnya adalah minum susu. Wa asro, dan memperjalankan siapa Jibril atau Allah ya, memperjalankan siapa Allah bihi terhadap Nabi ila sama dunya menuju langit dunia, wa ila sabiatit tibaki dan menuju langit ketujuh, wa ila sidratil muntaha dan sampai ke sidratul muntaha, wa ru'yatuhu dan melihatnya Nabi lil baitil ma'muri terhadap baitil ma'mur, wastiftahu Jibril alaihi salam, dan meminta dibukakannya Jibril lahu untuk Nabi abu wabasamai terhadap pintu-pintu langit. Fatakulu kemudian berkata siapa al malaikatu para malaikat, man anta, man itu siapa
anta bermula kamu, fayaqulu kemudian menjawab siapa Jibril, Jibrilu ai ana Jibrili, ai ana Jibrilu, ai ana bermula aku, Jibrilu adalah Jibril. Fayuqulu kemudian ditanya apa waman maka, waman dan bermula siapa itu maka orang besertamu. Fayaqulu kemudian berkata siapa Jibril, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ai huwa yakni bermula orang yang bersamaku adalah Nabi Muhammad. Fayuqulu kemudian ini juga salah tulisannya. Fayuqulu kemudian dikatakan apa awaqad bu'isa ilaihi, awaqad bu'isa apakah sungguh diutus siapa ilaihi Muhammad. Fayaqulu kemudian menjawab siapa Jibril, qad bu'isa sungguh telah diutus siapa ilaihi Muhammad. Fayaftahuna kemudian membuka siapa para malaikat terhadap pintu langit lahu untuk Nabi Muhammad. Ini juga peristiwa luar biasa ya. Nabi melakukan perjalanan menuju langit dan seterusnya sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau Baitul Ma'mur itu sebuah istilah untuk Ka'bahnya makhluk langit gitu. Kalau Ka'bahnya makhluk bumi itu kan ada di Mekah. Kalau Ka'bahnya penduduk langit itu namanya adalah Baitul Ma'mur. Dan di saat perjalanan dari bumi menuju menuju sampai Sidratul Muntaha, itu kan di setiap langit ada penjaga berupa malaikat. Nah, malaikat ini selalu bertanya, "Kamu siapa?" Bertanya kepada Jibril tentu ya, karena Jibril ini menjadi malaikat yang menghantarkan Nabi menuju sampai Sidratul Muntaha. Ditanya oleh para malaikat begitu dan dijawab, "Saya Jibril dan orang yang bersamaku adalah Muhammad. Dia sudah diutus oleh Allah menjadi rasul." Akhirnya dipersilahkan untuk naik dan naik selanjutnya. Wa mulaqatuhu dan bertemunya Nabi lil ambiyai dengan para nabi bainas samawati di antara langit-langit, wa tarhibuhum dan penyambutan para nabi bihi terhadap Nabi Muhammad, wa sya'nuhu dan kondisi Nabi Muhammad fi fardhi sholati dalam diwajibkannya sholat, wa murajaatuhu dan bolak-baliknya Nabi ma Musa beserta Nabi Musa alaihi salam fi talabi takhfifi dalam meminta diringankannya jumlah sholat, wa takhfifullahi ta'ala dan meringankannya Allah ta'ala lahu kepada Nabi fiha dalam sholat min khomsina dari 50 apanya sholatan-sholatnya ila khomsi sholawatin sampai 5 sholat, wadanauhu dan mendekatnya Nabi min robbihi dengan Tuhannya Nabi kakobi kausaini seperti ujung dua busur au adna atau lebih dekat. Maksudnya ini ya, qoba kausaini au adna itu adalah sebuah kinayah atau sebuah persemon dari jarak yang sangat dekat gitu. Maksudnya Nabi pernah dekat dengan Allah dengan jarak yang sangat dekat. Ini tidak dipahami bahwa Allah itu bertempat, tidak. Allah itu memang zat yang sangat dekat dengan makhluknya, cuman makhluknya ini merasa dekat dengan Allah atau tidak? Ya dengan berkomunikasi, kemudian dengan ya ini ilmu rasa gitu ya. Nabi itu pernah sangat dekat dengan Allah sampai bisa berkomunikasi. Nah ini wa munajatuhu dan munajatnya Nabi lahu kepada Allah, wa ru'yatuhu dan melihatnya Nabi lahu kepada Allah alal khilafi atas perbedaan pendapat antar ulama fiha dalam masalah melihat Nabi terhadap Allah. Artinya Nabi itu melihat Allah pada saat peristiwa Mi'raj ya, itu menurut satu ulama. Menurut ulama yang lain tidak begitu. Nabi tidak melihat Allah karena makhluk melihat Allah di dunia itu mustahil, tapi kalau di akhirat bisa gitu.
Wadukhuluhu dan masuknya Nabi al jannata ke dalam surga. Wa min khosoisihi dan itu diantara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syakku Jibrila bermula membelahnya Jibril sodorohu terhadap dadanya Nabi, wa akhroja dan mengeluarkan siapa Jibril al alokota terhadap hati atau gumpalan darah minhu dari Nabi, wa ghosalahu dan membasuh siapa Jibril terhadap hatinya Nabi bima izamzamin dengan air zam-zam, wa mala'ahu dan memenuhi siapa Jibril terhadap hatinya Nabi nuron dengan cahaya, wa hikmatan dan hikmah. Ya makanya Nabi luar biasa secara perilaku, secara sikap hati Nabi, kemudian secara macam-macamnya Nabi itu sangat luar biasa karena memang dari mulai kecil hatinya Nabi itu sudah dibersihkan oleh malaikat Jibril dan sudah dipenuhi dengan cahaya dan hikmah. Wa min khosoisihi dan itu diantara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taksirut ta'ami bermula memperbanyak makanan, bibarokatihi dengan berkahnya Nabi, at'ama memberi makan siapa Nabi ahlal khondaki terhadap penduduk khondak yauman dalam sehari, wahum bermula mereka alfun adalah 1000 orang, min so'i syairin dari 1 so gandum, wabahimatin dan hewan tubikhot yang dimasak apa bahimah fi baiti Jabirin di rumah Jabir radhiyallahu anhu, fakalu kemudian makan siapa mereka hatta syabiu sehingga kenyang siapa mereka, wan sorofu dan bubar siapa mereka, wabakia dan tersisa apa ta'amu makanan aksaro halnya lebih banyak mimma dari takaran kana yang ada apa ma. Jadi pada saat perang Khandaq di rumah Jabir itu ada makanan berupa gandum 1 so. 1 so itu sekitar 2,5 kilogram dan di sana juga dimasakkan 1 ekor kambing. Nah, kemudian dengan berkahnya Nabi makanan itu cukup untuk 1000 orang. 1000 orang yang mengikuti perang Khandaq. Nah, itu berkah, salah satu berkahnya Nabi. Dan ternyata setelah mereka semua kenyang dan mereka bubar, sisa makanannya itu lebih banyak dari takaran yang semula. Yang semula itu kan cuma 2,5 kilogram gandum dan 1 ekor kambing. Nah, sisanya itu lebih banyak dari itu. Wa akhraja dan meriwayatkan siapa Abu Nuaimin. Abu Nuaim amahum memberi makan siapa Nabi terhadap mereka aidon juga minta marin dari korma yasirin yang sedikit, lam yamla yang tidak memenuhi apa korma yang sedikit, kafaihi terhadap 2 telapak tangan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Atat datang bihi dengan membawa korma siapa Ibnatu Bishrin bin Sa'din, putri dari Bishrin bin Sa'din, ila abiha menuju ayahnya Ibnatu Bishrin bin Sa'din. Dan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim bahwa Nabi memberi makan 1000 orang yang ikut perang Khandaq dari korma yang sedikit. Sedikitnya korma itu sampai tidak memenuhi telapak tangan Nabi, tapi itu cukup untuk 1000 orang. Wa fi musnadi Ahmada dan itu dalam kitab musnadnya Imam Ahmad, amaron nabiyyu bermula amaron nabiyyu sampai akhir. Amaron memerintahkan siapaan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab terhadap sahabat Umar bin Khattab bi an yuzawida agar mempersiapkan bekal siapa Umar arba'amiati rokibin terhadap 400 penunggang kuda min tamarin dari kurma kalfasli yang ukurannya seperti anak kambing arobidi yang jongkok, fazawadahum kemudian memberi bekal siapa Umar terhadap
400 penunggang kuda, wabakia dan tersisa apa korma, kanahu seakan-akan keadaan itu lam yankus tidak berkurang apa tamrotun kurma wahidatun yang satu. Dalam riwayat lain dalam kitab musnadnya Imam Ahmad bahwa Nabi memerintahkan Umar bin Khattab untuk memberi bekal kepada 400 penunggang kuda. Dan yang dipersiapkan oleh Nabi itu hanya kurma sebanyak ukuran ini kambing yang sedang jongkok. Tapi itu cukup untuk memberi bekal 400 orang penunggang kuda. Dan setelah semuanya terbagi, semuanya mendapatkan bekal berupa kurma, ternyata sisanya itu sama seperti jumlah kurma yang sebelum dibagikan, tidak berkurang satu kurma pun. Wa fi shahihi, dan itu dalam kitab sahih, at'ama bermula atmana, at'ama memberi makan siapa Nabi fi manzili Tolhata di rumah sahabat Tolha sama Nina terhadap 80 apanya rojulan laki-lakinya min akrosi syairin dari potongan-potongan roti yang terbuat dari gandum. Ja'alaha menjadikan siapa Nabi terhadap potongan-potongan roti alasa halnya yang terletak tahta ibtihi di bawah ketiak Nabi hatta syabi'u sehingga kenyang siapa mereka, wabakia dan tersisa apa potongan roti kama seperti ukuran huwa yang bermula ma itu semula. Wa akhroja dan meriwayatkan siapa Abu Nuaimin at'ama memberi makan siapa Nabi al-jaisa terhadap pasukan perang min muzawwadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari bekal Abu Hurairah hatta syabi'u sehingga kenyang siapa pasukan perang kulluhum ya seluruhnya. Sumaroda kemudian mengembalikan siapa Nabi ma terhadap bekal bakia yang tersisa apa ma minhu dari bekal Abu Hurairah wada'a dan mendoakan siapa Nabi lahu pada sisa milik Abu Hurairah bil barokati dengan berkah. Fakala kemudian makan siapa Abu Hurairah minhu dari sisa pembagian muddata hayatihi di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa muddata Abi Bakrin dan di masa hidupnya Abi Bakar wa Umar dan masa Umar wa Utsmana dan masa Utsman wa nuhiba dan dicuri apa minhu sisa bekalnya Abu Hurairah yauma qatli Utsmana di hari pembunuhan sahabat Utsman. Kemudian ada sebuah riwayat bahwa Abu Hurairah itu memiliki bekal, kemudian bekal itu diminta oleh Nabi dan dibagikan kepada seluruh pasukan perang pada saat itu. Kemudian sisanya kembali diberikan kepada Abu Hurairah. Sebelumnya Nabi doakan dulu. Sisa itu didoakan dulu oleh Nabi dan sisa bekal itu ternyata cukup untuk makannya Abu Hurairah selama Rasulullah masih hidup sampai sahabat Utsman masih hidup. Gitu sampai akhirnya dicuri oleh orang. Wa min khosoisihi dan itu diantara kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al wajibatu bermula hal-hal yang wajib alaihi atas Nabi ad-duha yakni sholat duha wal udhiyatu dan berkurban wal witru dan sholat witir wa tahajjudu dan sholat tahajud wasiwaku dan bersiwak wal musyawaratu dan musyawarah wa musabaratun dan menetapi kesabaran lil aduwi untuk menghadapi musuh wa in kasuru meskipun banyak siapa musuh awizdadu ini tulisannya salah awizdadu atau melebihi siapa musuh aladi fi atas kali lipat pasukan muslim wa qodo udainiman dan melunasi hutang seseorang mata yang mati siapa man wa alaihi dan itu atas man dainun bermula hutang walam yakhlif dan tidak meninggalkan siapa man wafaan terhadap harta untuk melunasi wa takhyiru nisaihi dan mempersilahkan memilih pada istri-istri Nabi. Maksudnya Nabi menyuruh istrinya untuk memilih
dunia atau akhirat. Kalau seandainya memilih dunia ya silahkan, nanti dicerai oleh Nabi. Kalau memilih akhirat ya berarti tetap bersama Nabi. Ini adalah hal-hal yang khusus untuk Nabi yang sifatnya wajib ya. Untuk selain Nabi yakni umatnya seperti sholat duha dan sampai akhir ini kan tidak wajib. Wa min khosoisihi, dan itu diantara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muharramatu, bermula hal-hal yang diharamkan alaihi atas Nabi, fayakunu, maka ada apa al ajru, pahala itu fijeti nabi dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan. Iksarus syi'ri, yakni memperbanyak membuat syair, wal khoti, dan menulis. Ini hal-hal yang diharamkan khusus untuk Nabi ya, membuat syair, kemudian menulis, wazakati, dan menerima zakat, wasodakoti, dan menerima sodakoh, wal akli, dan makan, muttakian, halnya yang berbaring, wa akli saumi, dan makan bawang putih, wal basoli, dan bawang merah, wal karosi, dan bawang cagung ya, pokoknya itu makanan di Arab ya. Wa idza labisa, makanan yang yang baunya itu sangat menyengat, yang dalam hukum fikih itu dihukumi makruh. Itu kalau untuk Nabi haram. Wa idza labisa, ketika memakai siapa Nabi lam matahu, terhadap pakaiannya Nabi, layan zauha, maka tidak boleh melepas siapa Nabi terhadap pakaiannya, hatta yalqiya, sehingga bertemu siapa Nabi al adwa, terhadap musuhnya. Maksudnya Nabi ketika sudah diperintahkan untuk berperang, maka Nabi tidak boleh mundur gitu. Wa idza syara'a, ketika memulai siapa Nabi fitatawuin, dalam ibadah sunnah, lazimahu, maka wajib terhadap Nabi apa itmamuhu, menyempurnakan tatawu, wa an la yanzuro, dan tidak melihat siapa Nabi ilama, terhadap sesuatu, mutia, yang dibuat bahagia, bihi, dengan ma siapa annasu, manusia, minad dunya, berupa harta dunia, wa khoinatil ayuni, dan hal-hal yang mengkhianati mata, wa imsakuman, dan menahan seseorang, karihat, yang benci siapa man, nikahahu, terhadap menikahi Nabi, wa nikahul kitabiyati, dan menikahi perempuan ahli kitab, wal ammati, dan menikahi amat, budak perempuannya, al muslimati, yang muslim.